Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius pasal 13. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca ayat 24 sampai 30. Menceritakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, jadi secara sederhana bisa kita pahami bahwa lalang itu ialah orang-orang yang suka melakukan kejahatan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak berbuah, yang merusak, mengganggu kebahagiaan orang lain. Itulah lalang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan gandum, mari kita seperti gandum yang menghasilkan buah, yang memberikan manfaat. Itulah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Itulah gandum. Jangan seperti lalang yang ditaburkan oleh orang-orang jahat. Nah, seorang musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Berarti apa? Jangan seperti seorang musuh itu yang menaburkan lalang, menaburkan hal-hal yang buruk, menaburkan hal-hal yang merusak. Tapi marilah kita seperti gandum yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang bermanfaat. Nah, itulah bukti bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Bapa di surga. Ya sobat ya. Selanjutnya saya baca ayat 31 sampai 35 menceritakan perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Berarti apa sobat? Jadi itulah iman kita seperti biji sawi. Walaupun kecil, tetapi kalau sudah tumbuh akan menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan kedamaian, kebaikan, sehingga orang pun senang kepada kita untuk mendekat sobat. Nah, jadi itulah
manfaat kita, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, membawa kedamaian, membawa kebaikan di sekeliling kita, sobat. Nah, membawa kebaikan. Jadi itulah bukti kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, sobat. Selanjutnya saya baca lagi ayat 36 sampai 43. Ini tentang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Supaya paham, kita baca ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, jelas sobat ya. Udah jelas kembali untuk kita bahwa inilah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan kita melaksanakan perbuatan baik karena kita memang adalah anak Tuhan, memiliki benih yang baik karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita anak Tuhan, maka kita pun melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Tuhan ajarkan. Oke sobat, saya baca kembali untuk kita Matius 13. Kali ini saya baca ayat 44 sampai 46. Menceritakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu sumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Berarti apa? Kerajaan surga itu adalah sebuah harta yang sangat berharga, melebihi harta-harta dunia ini. Nah, makanya mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan Yesus Kristus yang menceritakan tentang kerajaan surga. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kerajaan surga. Oke sobat. Nah, selanjutnya nanti akan selanjutkan ayat selanjutnya. Mari kita renungkan perumpamaan itu sehingga kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita sehingga datang dari seluruh dunia ini mengambil sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, apakah kita mau mencari Tuhan Yesus Kristus, mencari firman Yesus Kristus, atau kita acuh? Nah, oleh sebab itu adanya video ini untuk mengajak kita supaya kita mengerti dan menemukan harta yang terpendam itu, menemukan kebahagiaan itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu apa? Firman Tuhan, Injil kebenaran. Oke sobat, mohon maaf kalau salah kata. Semangat terus kita belajar firman Tuhan dan mari kita saling mengingatkan. Mohon maaf salah kata. Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati. Shalom.